Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Pak Camat bawain pantun, Pak Aspem juga bawain pantun, saya nggak mau kalah Pak. Saya juga bawain pantun kalau begitu. Sedikit dengarkan. Ikan lohan dibungkus kasar, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama adalah persatuan bangsa. Mudah-mudahan kita semuanya bersatu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal miraki wal wuraki wal alam, dafi'il bala wal mardu wal alam, jismuhu tahirun mu'azzam munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un ala lawhi wal galam, syamsud duha badrud dujar nuril huda misbahu dhalam, sayyidil kaunain wa ashrafil isagalin ala bil qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyil arawi wal ajam, nabil haramin wa mahbub indal masyrikan wa maghribin. Faya ayuhan nas limahtakun li nuri jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Wa qala adza min qa'il fil mahkam tanzilih wa asdaqul qaili ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ramadana man yuhmil wa yuhkrim fahyuhzim fa'adzaballahu nal ba'ida. Wa qala ba'duhum lil ulama man sama ramadan lam yahmal lil a'mali ba'dahu faghfirlu ba'dahu. Amma ba'd, fa hadratul muhtaramul mukarramun. Saya nggak dikasih waktu tadi 15 menit. Berapa menit tadi? 25. Jadi nggak bisa panjang lebar, Bapak Ibu. Yang saya hormati, yang pertama di sini Bapak Wali Kota yang itu diwakilkan oleh Aspem dan juga daripada Kepala Basarnas Kepala Basnas Bazis DKI Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Sektor Pademangan, Komando Rayon Militer Penjaringan, serta Bapak Camat Pademangan, Sekretaris Camat, dan juga yang lainnya, seluruh para lurah sekecamatan Pademangan, para kepala seksi Kasubag Kecamatan Pademangan, kepala Satpol, dan para dewan kota Kecamatan Pademangan, ketua anggota dan ketua sekretaris bendahara DMI Pademangan, dan juga para jajaran MUI Pademangan serta penyuluh di Pademangan. Semuanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat acara sore hari ini, di waktu sore hari ini yang berkah, mudah-mudahan Allah gabulin semua hajat-hajat kita. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tuf bina wal muslimin warhamna wal muslimin ya latif falam yazal wal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari menjelang maghrib ini kita diperkumpulkan sama-sama daripada sebuah acara, yang mana acara ini memiliki tema silaturahmi Kecamatan Pademangan menyambut bulan suci Ramadan. Memang kalau kita lihat tarhib Ramadan yang kurang lebih di depan mata kita 3 atau 4 hari. Ada sebagian yang mengatakan 3 hari, ada sebagian yang 4 hari. Perbedaan itu rahmah, sama dengan perbedaan pemilihan pemimpin itu juga rahmah. Makanya di sini dikatakan merajut kembali kekeluargaan dan kebersamaan pasca pemilu 2024. Tadi Pak Aspem ngingetin saya, Beb, nanggung ini Beb acaranya, karena sekarang ini kita rajut kembali, tapi ntar April Beb memusuhan lagi kita Beb. Karena apa? Bakal ada pilkada. Tapi ingat ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemilihan perbedaan ini adalah rahmah di dalam Islam, di dalam
pemahaman di dalam syariat, di dalam Islam, perbedaan syariah atau tentang kufuiyah, tentang perbedaan bentuk, ya, itu di dalam Islam itu biasa, ibu bapak. Bahkan kita jangankan di dalam agama kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita, di dalam sholat ibadah kita, yang penting selama itu bukan merupakan akidah, itu biasa, ya. Ada yang sholat kadang-kadang kalau atahiyat terakhir atahiyatnya tangannya goyang-goyang seperti ini. Ada yang tangannya ketika takbir harus diputar dulu, ya. Itu berbeda, itu biasa. Memang itu pandangan secara tersendiri. Bahkan ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang sholat subuh tidak pakai kunut. Itu bagaimana pandangan dalam syariat Islam? Itu biasa. Karena itu masalah perbedaan, masalah furu, perbedaan masalah akhir, masalah belakangan, itu biasa. Tapi perbedaan masalah akidah itu yang baru luar biasa, itu baru bahaya. Jadi perbedaan di dalam Islam ini, ibu bapak, ini adalah rahmat. Makanya bahkan ada perbedaan juga di dalam menentukan bulan suci Ramadan. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'iyah. Ini bagaimana? Ya ini biasa, ini sama, ini rahmat. Terus kita secara umat, kita individual memilih, mengikutkan yang mana yang lebih baik. Di situ ada yang secara pemerintah, ada yang secara organisasi, dan ada yang secara bagian-bagiannya masing-masing. Nah ini semua adalah rahmat. Intinya di dalam Al-Quran diingatkan kita, wala tafarraqu bihablillah, janganlah bercerai-berai. Kita yang kita pegang ini adalah tali panjinya Allah. Dari dulu ibu bapak, 1462 Masehi, zaman daripada pembebasan Konstantinopel, pembukaan Konstantinopel, itu 1462. Saat itu umat Islam lagi dihujat yang luar biasa, lagi perbedaan pendapatan, persana berbeda, di sini berbeda, tidak ada yang satu padu untuk memerdekakan Konstantinopel. Mereka semua berbeda-beda pendapat, masing-masing setiap pemimpin itu berbeda-beda pendapat. Tapi apa? Di situ Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau saya di sini berjuang untuk Konstantinopel, itu adalah kemerdekaan, bukan kemerdekaan saya saja, tapi ini adalah kemerdekaan umat Islam. Oleh karena itu, saat itu umat Islam setelah Konstantinopel itu terbuka, terbebaskan, itu semua alhamdulillah mereka semuanya bersatu. Jadi perbedaan di dalam masalah hal-hal furu'iyah ataupun itu ibu bapak, itu semuanya sama. Makanya kuncinya tadi Pak Aspam mengatakan, kuncinya daripada persatuan ini, perbedaan ini adalah silaturahmi. Salah yasilu silatan, sambungan. Salah yang putus disambung lagi, yang tercerai digabungkan lagi. Kuncinya silaturahmi. Apabila kita pengen memang umat kita bersatu, umat kita ingin banyak kumpul kembali, bikin banyak-banyak acara silaturahmi. Acara silaturahminya acara apa? Acara kumpul bareng? Tidak perlu. Acaranya acara maulidan, bagus, kalau bisa luar biasa. Acaranya acara selamatan, kalau bisa bagus. Tapi kalau tidak bisa, bikin acara silaturahmi, makan-makan. Yang penting intinya apa? Silaturahmi. Sana yasilu silatan, bersatu, bergabung. Nah ini yang mudah-mudahan insya Allah berkahnya silaturahmi pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita kembali lagi, merajuk lagi, wabil khusus di tempat kita di kecamatan Pademangan ini. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa bersatu kembali. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit di sini kita lihat menyambut bulan suci Ramadan. Di mana-mana tempat, di mana-mana wilayah, biasa kita dengar kalau orang menyambut bulan suci Ramadan itu dinamakan tarhib Ramadan. Sedangkan kita di Jakarta mungkin sedikit mendengar yang namanya tarhib Ramadan. Apa ini tarhib Ramadan? Kenapa ada sambutan bulan suci ini perlu disambut? Ada masalah apa? Kenapa
Kenapa bulan-bulan lainnya nggak kita sambut, sedangkan bulan suci harus disambut? Oh, kalau bulan suci disambut soalnya ada THR, be. Betul apa betul? Kalau bulan suci disambut buat ibu-ibunya, karena apa? Nanti akhir ada belanja mungkin kita di bulan suci. Bulan suci kenapa ini? Makanya kok bulan suci harus disambut, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kenapa? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci ini, Ramadan ini tidak terlepas daripada bulan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri Allah muliakan bulan tersebut. Banyak hadis, banyak ayat, banyak jumhur ulama, kalam ulama yang mengkhususkan di bulan Ramadan ini dengan kekhususiaan yang begitu luar biasa, ibu bapak. Di bulan Ramadan ini sudah ulama bungkus, ulama sudah membungkus bulan Ramadan ini dengan bungkusan yang khusus atau dengan satu bentukan yang khusus. Sampai ulama mengatakan di dalam riwayat, bulan Ramadan ini ahdin minan ihdatih, satu dari 11 yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau kita 11 bulan sudah macam-macam, di bulan Ramadan ini ditutup semua-muanya, ibu bapak. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wailun liman adraka lahu Ramadan wa lam yughfarlah. Celaka untuk orang yang adrak, orang yang mengalami bulan Ramadan wa lam yughfarlah, tapi keluar dari bulan Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak riwayat, begitu banyak riwayat, makanya ulama mengatakan harus mentarhib Ramadan, harus menyambut Ramadan ini disambut. Salah satunya dengan apa? Banyak cara menyambut Ramadan, dengan ibadah, dengan menyiapkan diri. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar fil Muhkasyafatil Mukhtar, di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit merangkum ada satu kisah yang begitu luar biasa. Di situ dikatakan yaj'aluna rajulun la yusalli ila ghita. Ada seorang laki-laki yang hidupnya setiap hari ibadahnya sedikit. La yusalli ila ghita, bahkan di situ dikatakan la yusalli, tidaklah dia sholat kecuali sholat yang sedikit. Berarti ini orang yang ngebangkang dah, sholat dikit, belang bentong, ibadah jarang, sodakoh jarang. Akhirnya laki-laki tersebut faja'a wa tukhli Ramadan, tapi ketika mau datang Ramadan, ada bulan Ramadan di depannya, faja'a datangnya bulan Ramadan, fayadkhuluna bil farah, dia datang memasuk bulan Ramadan itu dia dengan keadaan yang girang, dengan bangga, dengan girang, dengan luar biasa. Dia semangatkan dirinya luar biasa. Fayasiyabul jadidan, dikatakan dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Pakaiannya diganti dengan pakaian baru, terus faj'aluna minat-tib, menggunakan minyak wangi. Dia sambut, intinya mau masuk Ramadan ini benar-benar dia sambut dirinya luar biasa. Kemudian orang tersebut fayusalli, dia puasa, dia sholli. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan, 11 bulan dia belang bentong, 1 bulan dia benar-benar. Akhirnya di bulan Ramadan tersebut banyak, sampai ada orang yang bertanya kepada laki-laki tersebut, ya rujul, wahai laki-laki tersebut, wahai laki-laki, mataf Allah, apa yang kamu lakukan? Kamu nih ngapain? Katanya, kamu ngapain? Kamu biasanya nggak sholat, kamu biasanya nggak puasa, kamu biasanya nggak berbuat yang baik-baik, tapi kenapa giliran masuk Ramadan seperti ini kamu lakukan dengan begitu, dengan luar biasa? Apa yang kamu lakukan? Akhirnya laki-laki tersebut nggak lama, kurang lebih yaj'aluna ba'da syahr, setelah datang 1 bulan laki-laki tersebut meninggal dunia. Setelah laki-laki tersebut meninggal dunia, fara'a alimul bilad, ada orang alim, ada orang soleh di kampung tersebut, ibu bapak, dia bermimpi daripada orang yang tersebut, laki-laki tersebut. Ketika dia bermimpi tersebut, fayadkhuluna fil jannah birrahmati, dia di dalam sorga, laki-laki tersebut lagi di sorga dengan keadaan yang nikmat, dengan keadaan yang luar biasa. Akhirnya orang yang mimpi tersebut ngomong kepada laki-laki tersebut, mataf Allahu lahu bik, apa yang Allah kerjakan kepada engkau wahai Muhammad, katanya, wahai laki-laki engkau. Kalau di dulu pak, orang dulu ada laki-laki itu semuanya dipanggilnya Muhammad.
Siapapun kita kalau di Saudi atau lagi umroh tuh kita apa? Kalau kita manggil orang kita panggil namanya ya Muhammad. Itu nama kehormatan. Kalau kita abang. Nah, gitu. Ya. Akhirnya mata Allahu lahu baik, apa yang Allah lakukan kepadamu ya Muhammad? Ya Muhammad tersebut mengatakan alhamdulillah yaj'alani lillahi bil yuhrima bil hurmati syahrir Ramadan. Allah menjadikan aku sebab aku menghormati syahrul Ramadan. Allah kasih nikmat yang begitu luar biasa kepada diriku. Padahal 11 bulan dia tidak ibadah. 11 bulan sholatnya belum pentong. 11 bulan amal ibadahnya di bawah. Tapi ketika datang Ramadan dia dengan hormat yang begitu luar biasa, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita ini bersambung dengan daripada hadis tersebut dikatakan wailul liman adraka lahu ramadan wa lam yughfarlah. Tercelaka untuk orang yang menghadapi bulan Ramadan yang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dosa-dosanya yang telah lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain juga dikatakan man ra'atir Ramadan, barang siapa orang yang melihat daripada bulan Ramadan terus dia berbahagia bil farah wa surur, dengan keadaan yang girang, dengan keadaan yang bangga daripada Ramadan tersebut, kuti'a lahuna abwabutul jannah, dibukakan daripada pintu-pintu surga tempat dia masuknya. Dibukakan pintu-pintu surga, apa yang dia mau masuk itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini merupakan sebuah bagian daripada kehidupan ibu bapak. Jadi jangan pernah mengatakan Ramadan ini, bahkan Al-Imam Al-Adrak, Al-Imam Al-Adrak, Al-Imam Al-Adrak As-Suyuti, bahkan Al-Imam Nawawi juga mengatakan seperti itu. Syekhul Islam Al-Imam Suyuti, Syekhul Islam, beliau katakan orang yang di dalam menghadapi bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan, kemudian dia yaj'aluna minal ghadr, dijadikan perasaannya jelek terhadap Ramadan. Maksudnya apa? Punya pandangan lain terhadap Ramadan. Wah, Ramadan bakal datang nih. Besok saya kalau pagi kagak bisa ngopi lagi. Saya kalau pagi kagak bisa sarapan. Besok saya kalau siang-siang biasanya paling nafsu sama soto kaki, saya kagak bisa makan ini. Punya perasaan yang memberatkan diri terhadap Ramadan tersebut. Kata Al-Imam Suyuti, yaj'al minal su'il khatimah, dia akan menjadikan kehidupannya su'ul khatimah, dan yang dikhawatirkan nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab punya perasaan buruk daripada bulan Ramadan. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarhib Ramadan ini adalah tradisi, ya. Ini adalah tradisi atau adat istiadat, bukan cuman sebatas ataupun bentukan untuk sebuah ibadah, tidak. Makanya banyak orang-orang yang tidak sepemahaman sama orang-orang yang menyambut Ramadan. Orang tersebut mengatakan bahwa tarhib Ramadan ini merupakan sebuah perkara bid'ah. Ada yang mengatakan tarhib Ramadan bid'ah, ada. Ya. Tapi kita yang punya keyakinan memuliakan bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan ini kita sambut, kita muliakan, insya Allah Allah memuliakan juga kehidupan kita. Ya. Jadi jangan pernah merasakan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini merupakan sebuah beban ataupun sebuah masalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup dengan doa, saya sedikit mengingatkan, Ramadan di depan mata kita. Banyak orang-orang yang kadang-kadang ingin menghadapi Ramadan di depan mata kita, bahkan dia tidak sampai umurnya daripada Ramadan tersebut. Ramadan kurang dari 3 hari, kurang dari 4 hari, tapi kadang-kadang umur kita tidak sampai daripada Ramadan yang kurang 2 dan 3 hari tersebut, 3 atau 4 hari tersebut. Kenapa seperti itu? Karena orang tersebut belum memasang niat di dalam dirinya. Ini penting buat kita ibu bapak. Di dalam riwayat dikatakan niatul mu'minin khairul
minal amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada kelakuannya. Oleh karena itu, Ramadan di depan mata, sambut niat kita dari mulai sekarang. Niatnya gimana, Beb? Niat yang paling pertama, ya Allah, mudah-mudahan di Ramadan besok 2024 saya pengen puasa full. Puasa saya pengen ibadah, saya isi dengan segala hal yang manfaat, ya Allah. Keluar dari Ramadan, saya pengen ada perubahan di dalam kehidupan saya yang begitu luar biasa. Pasang niat dari sekarang. Ini salah satu cara ulama mengajarkan kita, cara yang paling mudah untuk merubah seseorang menjadi lebih baik itu dengan niat. Jadi pasang niat dari sekarang, ibu bapak, Ramadan 3-4 hari ke depan, insya Allah ada perubahan yang luar biasa daripada kehidupan kita. Niat apa lagi? Niat pengen hatamin Quran. Imam Syafi'i, ibu bapak, di sepanjang bulan Ramadan itu hatam 60 kali hatam Al-Quran. Siapa itu? Imam Syafi'i. Kejauhan Imam Syafi'i. Yang masih saya alami aja, yang masih saya alami, saya punya nenek. Saya punya nenek itu hatam Al-Quran di bulan Ramadan gak kurang dari 5 kali. Saya punya nenek, satu Ramadan itu 5 kali hatam Al-Quran. Jujur-jujuran, saya pernah ngejar 3 kali hatam Al-Quran, itu kagak kekejar. Itu dulu di pesantren. Kalau sekarang patungan kita baca-bacanya. Kadang-kadang pakai WhatsApp, ente juz 2, 1, 2, 3, patungan kita bareng-bareng. Kenapa? Ya ini kita umat zaman sekarang seperti ini memang. Terus solusinya gimana? Solusi yang paling baik, niat, pasang niat dari sekarang, insya Allah pengen hatam Al-Quran yang banyak. Biarpun nanti cuma sekali, insya Allah dicatat sama Allah hatam Al-Quran kita berkali-kali. Amin ya. Jadi tolong niat, pasang niat ibu bapak dari sekarang. Ramadan besok ada perubahan daripada kehidupan kita ya. Terakhir saya teringat ada satu kalamnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau katakan di dalam bulan Ramadan ini, kullu nafasin anfasik jauharah latugawam bighimah. Di situ dikatakan kullu nafasin anfasik jauharah. Setiap napas yang keluar di bulan Ramadan, napas ibu bapak, napas yang keluar di bulan Ramadan, jauharah latugawam bighimah, itu tidak bisa dihargai dengan berlian. Sangat mulia. Napas yang keluar di bulan Ramadan itu sangat mulia. Kenapa seperti itu? Orang yang meninggal di dalam sarahnya tersebut, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang meninggal di dalam kubur, apabila dia dibangunkan di dalam kuburnya, maka dia akan katakan, saya ingin ibadah 1 hari di bulan Ramadan. Saya tidak ingin perubahan, saya nggak pengen saya apapun, saya nggak kepengen sholat, saya nggak kepengen apa-apa, tapi saya pengen pokoknya full beribadah di bulan Ramadan. Inti maksudnya apa dari kalamnya Imam Ghazali ini? Kehidupan kita di bulan Ramadan, orang yang dipertemukan di bulan Ramadan ini tidak ada lain, tidak ada bukan adalah Allah yang pilih orang tersebut untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang kalau kita udah mendapat daripada bulan Ramadan tapi tidak ada perubahan daripada diri kita. Wailun. Di dalam riwayat dikatakan celaka orang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak ada perubahan daripada hidupnya. Celaka. Mudah-mudahan insya Allah dengan harapan yang besar, dengan niat yang besar, Ramadan 2024 insya Allah ada perubahan kita setelah menghadapi daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapati daripada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik 1000 malam daripada malam lain-lainnya. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat yang kuat, dengan tujuan yang kuat, insya Allah Allah rubah daripada kehidupan kita sehingga kita menghadapi bulan Ramadan 2024 insya Allah mudah-mudahan kullu hajatan qadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya tidak tutup dengan doa karena ada Ustadz Amin As-Salaf. Kalau doa harus orang yang lebih tua, biar insya Allah doanya makbulah. Nanti kita minta Ustadz Amin, mudah-mudahan yang tutup dengan doa. Terakhir sebelum saya tutup, pasang niat, jangan lupa di dalam hati. Sama terakhir, kasih
itqan. Maksudnya kasih itqan apa? Kasih perbedaan yang Ramadan besok, di Ramadan akan datang dengan Ramadan besok. Maksudnya apa? Ada niatan yang berubah. Kalau Ramadan kemarin mulainya mungkin awal puasanya tidak bareng-bareng, Ramadan ini niatin dengan awal puasa yang bareng-bareng. Ya. Puasa kemarin traweh 1 sampai 5 mungkin masih nggak bolong, tapi traweh ke-6 bolong. Nah niatin puasa ini traweh ke-6 nggak bolong. Maksudnya apa ibu bapak? Tolong ada perubahan di kehidupan kita. Ramadan ini insya Allah menjadi lebih baik, insya Allah menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.